Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. So, karena beberapa hari ke belakang ini berita tentang Shanks lagi rame-ramenya banget. Ini juga pastinya gara-gara pengumuman One Piece Movie Red yang ngebuat hype ke Shanks semakin tinggi. Makanya karena hari ini ada sedikit waktu kosong, free time atau nganggur lah. Sekalian aja dah, tak buatin konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul. Dimana Mr. K bisa ngebahas segala sesuatu hal sesuka hati. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy 3N ngobrol ngalor ngidul membahas tentang motif atau niat sesungguhnya dari Shanks. Well, menariknya, seperti yang kita tahu ya, meski Shanks sudah diperlihatin dari chapter awal One Piece dimulai, nyatanya momen dari Shanks ini gak banyak banget ditampilin. Padahal udah lebih dari 1000 chapter One Piece berjalan. Cuma, interestingnya, setiap momen Shanks diliatin, pasti bakalan jadi sesuatu yang penting ke depannya. Misalnya aja Shanks yang mendarat di East Blue dan diketahui buah iblis yang dibawa oleh bajak laut Akagami dimakan oleh Luffy. Baru di Wano ya kita dijelasin sama Wusbu kalau ternyata buah iblis yang dibawa sama Shanks adalah buah iblis milik pemerintahan dunia yang dijaga oleh Wusbu. Terus kita juga pernah dilihatin momen Shanks yang memperingati Shirohige buat nyuruh S gak ngejar lagi Kurohige. Dan seperti yang kita tahu, S akhirnya kalah dan harus ketangkep, sehingga nyebabin salah satu perang terbesar di sejarah One Piece terjadi. Lalu di perang Marineford itu, Shanks kembali muncul dan menghentikan perang di Marineford sehingga korban gak tambah banyak yang berjatuhan. Selain itu, sebelum datang ke Marineford, kita juga dikasih info kalau Shanks menahan Kaido agar gak ikut bergabung di perang besar tersebut. Terakhir kita dilihatin Shanks waktu di Arc Reverie di mana Shanks bilang ke Gorosei kalau dia ingin berbicara tentang suatu bajak laut. Sampai momen itu kita semua seperti ngelihat kalau apa yang dilakukan oleh Shanks memperlihatkan kalau Shanks cinta kedamaian dan dia seperti orang yang mengambil peran penjaga kedamaian dunia. Namun agak aneh gak sih, apakah Shanks emang ngelakuin hal itu semata-mata untuk kedamaian dan keseimbangan dunia atau adakah niat lain yang dimiliki oleh Shanks? Dari pertanyaan itu aja kita dibuat kebingungan sama tujuan dari Shanks berlayar selama ini. Soalnya jika Shanks memang berniat menjadi seorang raja bajak laut, bukankah gampang untuk seorang Shanks yang pernah berlayar di kapal mantan raja bajak laut karena dia udah tahu semua informasi dan tahu apa aja yang dibutuhin untuk mencapai pulau terakhir. Lalu jika bukan ingin menjadi raja bajak laut, apa tujuan sesungguhnya dari Shanks? Mr. K sendiri ngerasa kalau kayaknya Shanks emang ngambil peran menjadi penyeimbang dunia buat sementara waktu. Bukan berarti Shanks lupa dengan tekad dari mantan kaptennya Roger. Cuma gara-gara Shanks tahu kalau dia bukanlah orang yang tepat buat ngelanjutin tekad dari mantan kaptennya itu, makanya dia ngelakuin segala hal buat bikin dunia seimbang sambil menunggu orang yang tepat buat ngelakuin perubahan ke dunia ini. Kalau kalian bingung sampai sini, kita balik lagi ke pertemuan Shanks dengan Luffy. Di situ Shanks mengorbankan lengan kirinya. Selain karena Luffy ngingetin Shanks sama Roger, tapi karena Shanks juga tahu kalau Luffy adalah orang yang ditunggu oleh mantan kaptennya itu. Maybe sih. Ya meski kita semua tahu kalau Shanks gak ikut ke Pulau Laftel, tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran dari dunia ini. Soalnya ada beberapa momen juga yang masih membingungkan kan, kayak apa yang diomongin sama Roger dan Shanks waktu mereka masih satu kapal di Oro Jackson di momen yang penting ini tuh loh. Terus kita juga tahu kalau Rayleigh adalah salah satu orang yang dekat sama Shanks, dan Rayleigh bahkan di Pulau Sabaudi mau nyeritain semuanya ke Robin, yang padahal dia bukan siapa-siapanya Rayleigh. Nah, dari momen itu juga sangat mungkin kalau Shanks bisa bertanya tentang perjalanan yang gak dia ikutin ke Rayleigh, sehingga Shanks mengetahui tentang apa yang terjadi di sisa perjalanan Roger. Well, dari pengetahuannya itulah Shanks tahu kalau dia bukanlah orang yang tepat untuk melanjutkan tekad dari mantan kaptennya itu. Makanya Shanks sendiri gak kelihatan punya hasrat untuk mencapai Laftel. Sehingga kemungkinan kalau Shanks menjaga keseimbangan dunia sambil menunggu orang yang tepat sangatlah tinggi. Bahkan bukti lainnya aja ya, kenapa Shanks bisa sangat dihormati dan dituruti oleh Sengoku dan juga Gorosei. Yang kita tahu posisi dari keduanya jelas bukan main-main. Sengoku saat itu masih menjadi orang dengan pangkat yang sangat tinggi di angkatan laut. Terus Gorosei udah jelas kayaknya cuma tunduk sama Im sama doang. Tapi kita tahu di Marineford, Sengoku setuju dengan pendapat dari Shanks dan mengikuti permintaan dari Shanks untuk mengakhiri perang. Sementara dengan Gorosei, mereka bilang kalau mereka mau ngeluangin waktu buat berbicara karena itu adalah Shanks. Hal itu jelas menjadi tanda tanya besar. Kenapa orang seperti mereka mau menuruti Shanks yang cuma seorang bajak laut? Aneh kan? Tapi semua keanehan ini akan masuk akal jika mereka baik Sengoku ataupun Gorosei tahu kalau Shanks adalah orang yang cinta damai dan Shanks akan melakukan apapun untuk menjaga keseimbangan dunia. Makanya Gorosei maupun Sengoku sangat menghormati dan menuruti permintaan dari Shanks karena mereka tahu apa yang dikatakan oleh Shanks pasti tujuannya hanya untuk kedamaian. Well, beberapa dari kalian mungkin gak bisa menerima hal itu karena mungkin berpikir bisa aja pemerintahan dunia atau angkatan laut takut sama Shanks gara-gara dia tahu sejarah dan abad kekosongan.
Jadi mungkin aja Shanks malah lebih kayak Doflamingo yang mana dia tahu rahasia dari pihak pemerintahan dunia sehingga bisa menyuruh mereka buat nurutin apa yang Doflamingo pengenin. Tapi sayang guys, dua kasus itu jelas berbeda. Meski kekuatan dari Shanks jelas di atas Doflamingo dan pihak pemerintahan dunia aja kesulitan buat ngebungkam Doflamingo, masa ngebungkam Shanks jadi tugas yang lebih gampang? Kan hal itu rasanya sulit masuk di akal. Cuma kalau kita perhatiin baik-baik, Doflamingo itu kabur dan menghindar dari pemerintahan dunia sampai akhirnya bisa menduduki Dressrosa dan memegang dunia bawah di One Piece. Sedangkan Shanks nyamperin Gorosei secara langsung ke Marizois. Bukankah dari kedua hal itu aja terlihat sangat jelas perbedaan antara keduanya? Lagi pula, sekuat-kuatnya Shanks kayaknya bakalan tetap gak mungkin buat ngalahin 5 Gorosei dan orang-orang kuat lainnya yang ada di Kastil Pangea. Just think it, oke? Jadi jelas ya, kalau Shanks cuma sekedar jadi ancaman bagi pihak pemerintahan dunia, harusnya waktu Shanks datang di Reverie, pihak pemerintahan dunia jelas punya kesempatan buat ngebunuh Shanks. Tapi kenyataannya mereka malah mau ngeluangin waktu dan ngedengerin apa yang mau diobrolin sama Shanks. So bakalan lebih masuk akal kalau Gorosei emang respect dan tahu kalau Shanks itu orang yang ingin menjaga keseimbangan dunia. Makanya mereka mau ngeluangin waktu karena apa yang diomongin sama Shanks pastinya penting dan berhubungan sama keseimbangan dunia. Dan kalau emang bener peran tersebutlah yang dipilih oleh Shanks, maka jelas sudah mengapa semua tindakan yang Shanks lakukan semata-mata seperti demi keseimbangan dunia ya. Mulai dari mencegah Ace mengejar Kurohige karena tahu Ace akan kalah dan bajak laut Shirohige akan berperang demi menyelamatkan Ace. Terus salah satu keseimbangan dunia mulai hancur gara-gara Kurohige ngedapetin kekuatan milik mendiang kakek Shirohige dan Kurohige jelas menjadi ancaman yang sangat berbahaya di masa depan. Ditambah bisa kalian bayangin gimana kalau Kaido emang beneran jadi datang ke Marineford. Kayaknya nama angkatan laut jelas tinggal kenangan dan korban jiwa pun udah gak bisa dihitung lagi berapa banyak. Dan jelas kalau hal itu sampai terjadi, keseimbangan dunia makin tambah runyam karena angkatan laut bisa kocar kacir nantinya. Dari penjelasan ini, apakah emang bener kalau Shanks mengambil peran untuk menjaga keseimbangan dunia sampai waktu untuk Luffy bersinar akhirnya tiba? Dan tekad dari kaptennya akan kembali hidup, lalu barulah dunia akan berubah ke arah yang Shanks harapkan. Wah, entahlah, gak ada yang tahu kan hal ini. Yang jelas ini hanyalah obrolan 3N, ngawur, ngawur, ngawur. Kalau sampai itu terjadi ketika Luffy siap untuk mewujudkan harapan Shanks itu, rasa-rasanya Shanks akan tetap melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga kedamaian dan keseimbangan dunia. Tapi kalau Shanks punya tujuan lain, wah, bakal plot twist sih. Oke, segitu aja buat konten 3N kali ini guys. Don't take it seriously, okay? Just enjoy it with small cup of coffee and a cigarette in your hand. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.